Selamat pagi Sobat Perkantoran kelas 11. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sebelum kita masuk ke materi yang seru banget hari ini, Ibu atau Bapak mau cek kehadiran dulu. Coba tengok kanan kirinya. Ada yang kursinya kosong? Oke, hadir semua ya. Luar biasa semangatnya. Anak-anak, tadi pagi sebelum masuk kelas, ada yang sempat jajan di kantin? Ibu mau tanya. Tadi bayarnya pakai uang kembalian atau tinggal scan-scan pakai HP. Nah, sadar nggak kalau cara kalian bayar itu sebenarnya adalah bagian dari materi besar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu transaksi kas dan non-kas. Yuk, kita mulai. Video ini akan menjelaskan tentang alat pembayaran, transaksi kas dan non-kas. Nah, jadi transaksi adalah setiap kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan uang atau nilai ekonomi yang menyebabkan perubahan pada kondisi keuangan. Setiap kali ada uang masuk, uang keluar, barang dibeli, atau jasa dijual disebut dengan transaksi. Karena transaksi inilah yang menjadi dasar pencatatan keuangan, maka semua transaksi wajib dicatat agar laporan keuangan bisa mengabarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Menurut Thomas Summerson, kas mencakup dua hal, yaitu kas on hand, yaitu uang tunai yang disimpan di kantor, dan cash in bank, yaitu saldo uang perusahaan di bank. Karena kas sangat rawan selisih, maka ketelitian dalam pencatatan menjadi hal yang wajib demi menjaga akuntabilitas dan memastikan laporan keuangan tetap valid. Nah, anak-anak, simpelnya transaksi kas itu punya 5 ciri utama. Yuk, perhatikan. Yang pertama yaitu ada uang fisiknya, mau kertas atau logam, selama itu tunai berarti transaksi kas. 2. Seketika berubah atau real time, detik ini kalian bisa membayar. Detik ini juga saldo uang di dompet kalian atau perangkas kantor akan langsung berubah. Yang ketiga yaitu paling siap dipakai. Kas itu sifatnya paling cair, artinya langsung dipakai kapan saja tanpa perlu proses hidup. Yang keempat yaitu bisa di tangan atau di bank. Ingat, kas bukan cuma uang di perangkas kantor saja, tapi juga saldo di rekening bank yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Kelima yaitu langsung tuntas. Transaksi kas itu bersifat final. Begitu uang pindah tangan, urusan selesai. Kamu gimana? Gampang kan membedakannya? Nah, kalau non-kas sendiri, kita itu nggak perlu pindah-pindahin uang fisik. Jadi saldo kas di tangan tetap, tetapi saldo pada bank, utang atau piutang yang kita berubah. Kenapa sekarang banyak menggunakan transaksi non-kas? Karena transaksi non-kas itu lebih aman daripada pencurian, tercatat otomatis di bank, dan lebih efisien untuk membayar dengan nominal yang besar. Sekarang transaksi non-tunai makin mudah. Bisa pakai kartu fisik untuk belanja di supermarket atau bayar makan. Sekarang kita main sorting activity. Scan QR code di layar, isi nama kelompok, lalu tarik transaksi ke kategori yang benar. Kalau sudah, klik submit dan lihat hasilnya di papan skor. Yuk, mulai! Nah, anak-anak, sekarang perhatikan baik-baik. Semua uang yang masuk dan keluar di kantor itu dikelompokkan ke dalam 3 pintu besar. Yuk, kita bedah satu persatu. Aktivitas operasi si jantung bisnis. Pintu pertama adalah operasi. Ini adalah nadi utama perusahaan. Di sini tercatat uang dari hasil jualan jasa atau produk inti kita. Kalau arus kas di sini hijau alias lancar, artinya bisnis kita sehat karena bisa membiayai dirinya sendiri. Kita bisa bayar gaji dan listrik tanpa harus ngutang. Jadi, kalau mau tahu perusahaan itu kuat atau enggak, lihat saja aktivitas operasinya. Aktivitas investasi, si penanam masa depan. Pintu kedua adalah investasi. Ini bicara soal jangka panjang. Contohnya,
Saat kantor memutuskan beli komputer baru atau renovasi gedung, memang kelihatannya kas keluar atau uang berkurang banyak. Tapi ini adalah tanda positif bahwa perusahaan mau ekspansi atau berkembang. Kita keluar uang sekarang supaya besok-besok kerjaan lebih cepat dan untung makin besar. Aktivitas pendanaan si penopang modal. Terakhir, ada pintu pendanaan. Ini urusannya dengan modal luar. Kalau perusahaan mau buka cabang besar tapi uangnya kurang, kita butuh suntikan dana. Bisa lewat pinjaman bank atau si pemilik nambah modal lagi. Pintu ini fungsinya menjaga agar napas keuangan kita tetap panjang saat kita butuh dana besar untuk proyek raksasa. Gimana? Jadi, ada pintu untuk operasional harian, pintu untuk masa depan, dan pintu untuk modal. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Sekarang, mari kita lihat foto kesehatan kantor kita di dalam neraca. Transaksi kas itu sangat sakti, karena bisa mengubah 3 sisi keuangan sekaligus. Pertama, di sisi aset. Kas adalah aset paling lancar. Ingat, uang masuk berarti aset naik. Uang keluar berarti aset turun. Kita harus jaga saldo kas ini agar perusahaan punya napas untuk bayar kebutuhan mendadak. Kedua, di sisi liabilitas atau utang. Kalau kita bayar cicilan pakai kas, memang uang kita berkurang. Tapi kabar baiknya, utang kita juga ikut berkurang. Hasilnya, struktur keuangan kita jadi jauh lebih sehat dan ringan. Terakhir, di sisi ekuitas atau modal, jika pemilik menyetor uang tunai, modal perusahaan otomatis meningkat. Injeksi kas ini penting banget untuk menambah daya beli perusahaan supaya bisa beroperasi lebih besar lagi. Jadi, satu gerakan uang tunai saja langsung merubah wajah aset, utang, dan modal kita secara bersamaan. Bisa dipahami ya, anak-anak? Sebelum pulang, Bapak atau Ibu mau tanya, apa hal baru yang kalian pahami hari ini? Apakah metodenya asyik? Atau ada yang bikin bingung? Refleksi ini penting supaya pertemuan berikutnya kita bisa belajar lebih seru lagi. Kalimat motivasi. Anak-anak, mengelola keuangan kantor itu butuh ketelitian. Tapi mengelola keuangan diri sendiri itu butuh kedisiplinan. Siapa yang jujur dan teliti dengan hal kecil hari ini, dialah yang akan dipercaya memegang tanggung jawab besar di masa depan. Tetap semangat, calon manajer hebat.